saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 8 November 2022. Saya bersama istri Ibu Vera mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Hari Tuhan Pasti Akan Datang, diambil dari bacaan 2 Tesalonika 2 ayat 3-5. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 3-5. Demikian bunyinya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, siapakah yang akan binasa ketika hari Tuhan itu tiba? Mereka yang akan binasa adalah mereka yang murtad, mereka yang menyangkal Yesus, mereka manusia durhaka. Lalu, apakah yang harus dilakukan orang percaya agar ia diselamatkan ketika kedatangan Tuhan? Hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan, setia sampai mati. Belajarlah untuk taat kepadanya, berusaha untuk memilih Dia, dan berpikir 1000 kali sebelum kita berani mengkhianatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jaga adalah sikap hati yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak seorang pun tahu kapan Kristus akan datang kembali. Orang Kristen percaya akan hari Tuhan yang pasti terjadi atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai puncak, sebagai pemenuhan, sebagai kulminasi dari seluruh rencana penyelamatan Allah. Sekarang ini kita memang sudah diselamatkan, tetapi kita tahu iblis masih bisa menggoda dan menjatuhkan kita. Sekarang ini Yesus memang sudah membebaskan kita, tetapi kita tahu bahwa kita masih harus mengalami banyak penderitaan, mengucurkan banyak air mata. Tetapi nanti, kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Kita akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Orang Kristen percaya akan akhir zaman, dan kita percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, keadilan akan menang. Oleh karena itu, orang yang menderita karena ketidakadilan, karena mau hidup yang baik, hidup yang jujur dan yang benar, bertahanlah. Sebab semua penderitaan dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu,
kepercayaan tentang hari Tuhan yang akan terjadi, memberi peringatan kepada mereka yang sekarang ini hidup dengan semena-mena, yang hidup dengan sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, bahwa kekuasaan itu tidak kekal, kekayaan itu tidak kekal. Satu saat kita semua akan menghadapi kursi pengadilan Allah. Kepercayaan akan hari Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang sekarang ini kecil, lemah, menderita, tertindas, teraniaya oleh karena mereka melakukan yang benar dan mengatakan yang benar. Hari Tuhan pada satu pihak memang mengerikan, tetapi ini bukan akhir cerita. Hari Tuhan adalah malapetaka bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, tetapi kebebasan bagi mereka yang benar. Dengan kata lain, hiduplah dengan baik, supaya kapanpun Tuhan datang, kita siap. Mestinya orang Kristen lebih merindukan kedatangan Yesus, bukan malah senang Tuhan Yesus belum datang-datang. Kristus akan datang kembali, itu pasti. Persiapkan diri Anda. Jangan panik, jangan terlena, jangan acuh tak acuh, dan juga jangan mereka-reka. Bertahanlah di dalam kesulitan hidup yang kamu alami, sebab sang kebaikan itu akan datang kembali. Karena itu, kalau kita manusia normal, maka saya yakin bahwa kita juga akan mulai belajar untuk setia kepadanya, belajar untuk taat kepadanya, berusaha untuk memilih Dia, dan berpikir 1000 kali sebelum kita berani untuk mengkhianatinya. Ingatlah bahwa memilih setia dan berpegang kepada Allah, kita tak mungkin salah apalagi kalah. Tetapi memilih dan mengandalkan selain Allah, kita bukan saja kalah, tetapi pasti akan musnah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Mampukan kami untuk selalu setia sampai akhir dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja kehidupan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.